Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Igusti Ngurahaditya. Di sini saya akan membahas makalah tentang Redesig Mobile App Student UBSI. Berikut adalah tampilan daftar isinya. Dari pendahuluan sampai kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya, nah, di web 1 ini ada latar belakang. Latar belakangnya apa sih? Perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup dinamis yang berdampak pada berbagai bidang. Misalnya kayak sekarang kan apa-apa belajar perkuliahan itu bisa lewat Zoom, terus juga perkembangan teknologi sekarang TV dari analog jadi digital, yaitu salah satunya contoh bentuk perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya mungkin ada perumusan masalahnya. Baik, di sini perumusan masalahnya berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagaimana sih caranya agar aplikasi mobile app Student UBSI ini bisa lebih baik ke depannya dalam segi tampilan maupun desainnya. Nah, tujuannya dari penelitian ini ialah untuk mencari tahu apa aja sih kekurangannya dari aplikasi mobile Student UBSI agar ke depannya bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini ialah yang pertama, manfaatnya akademis, dapat memudahkan pembaca dan memahami mobile aplikasi student UBSI. Dan yang kedua, manfaat praktisnya itu di mana penulis berharap mampu memberikan ide maupun inisiatif bagi seluruh pembaca studi kajian ilmu pada umumnya sebagai salah satu sumber referensi dari aplikasi mobile app UBSI. Selanjutnya ada landasan teorinya. Nah, di sini mungkin ada sedikit sejarah Universitas Bina Sarana Informatika itu. Dia itu dibangun pada tanggal 3 Maret 1988. Tepatnya ini sudah 33 tahun BSI berkiprah membantu untuk memberikan mahasiswa pelajaran yang baik sehingga mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini bisa kuliah dan bisa belajar. Nah, di BSI ini ada berbagai macam jurusan. Yang pertama ada diploma, ada S1, misalnya kayak manajemen informatika dan komputer, serta ada akademi komunikasi juga dan lain-lainnya. Ya, itu aja sejarah singkatnya dari BSI. Selanjutnya ada, nah di sini apa sih itu tentang mobile app student UBSI. Nah, berikut saya menjelaskan sedikit. Jadi, aplikasi mobile app student UBSI ini merupakan salah satu akses untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui segala kegiatan yang ada di kampus, mulai dari nilai, terus informasi tentang yang ada di Universitas BSI dan jadwal-jadwal kuliah dan supaya mengetahui nilai-nilai UAS dan UTS. Nah, di sini juga ada cara mengakses aplikasi MyUBSI. Caranya gampang, tinggal mendownload atau menginstal melalui aplikasi Play Store, lalu dalam menu login memasukkan nomor induk mahasiswa atau bisa disebut NIM dan juga password. Lalu klik login, maka halamannya akan muncul seperti ini. Nah, begini kurang lebihnya aplikasi utama MyUBSI Student atau bisa dibilang menu loginnya. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini digunakan dalam makalah.
makalah yang kualitatif, dan juga desain model database. Pada akhir pengembangan akan menjadi desain aplikasi yang terkait dengan database yang telah dibuat. Desain akan mengintegrasikan mobile app student UBSI. Nah, berdasarkan desain database yang telah dilakukan atau dijelaskan, desain antarmuka beradaptasi dengan struktur basis data. Nah, selanjutnya di bab keempat ini kita akan membahas tentang pengumpulan dan pengolahan datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini yaitu metode yang pertama planning. Pada tahapan ini dilakukan proses perencanaan dan pengumpulan data terkait dengan kebutuhan pada proses pembuatan aplikasi mobile app dengan tujuan untuk membangun sistem yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada desain. Pada tahapan ini dilakukan desain atau perancangan interface pada mobile application yang akan dibuat atau dikembangkan. Di bab kelima kita akan membahas hasil dari redesign. Nah, berikut adalah aplikasi login My UBSI Student. Nah, bisa kita lihat di sini tampilan yang lama dan tampilan yang sudah didesain. Nah, bisa kita lihat di aplikasi lama itu tidak muncul atau tidak ada tampilan lupa paspor. Jadi, cenderung mahasiswa bingung jika lupa paspornya. Nah, makanya kita tambahin menu lupa paspor dengan tujuan paspornya ini bisa diganti-ganti gitu sesuai dengan apa yang kita mau. Karena di aplikasi lama ini, UBSI, My UBSI lama ini, itu cenderung paspornya itu masih ke tahun, bulan, tanggal. Nah, ini juga bisa salah satu kekurangan dari aplikasi My UBSI karena mudah ditebak. Di sini paspornya cuma tahun, bulan, dan tanggal. Jadi kita di sini menambahkan menu tampilan lupa paspor. Jadi mahasiswa itu bisa untuk apa ya? Kayak mengganti paspornya sesuai dengan keinginannya gitu. Nah, itu aja sih kekurangannya dari sini. Oke, selanjutnya ini ada menu tampilan menu setelah login tadi. Berikut nih banyak nih. Nah, bisa kita lihat di sini terlalu banyak tampilan-tampilan menu. Padahal fungsi dan isinya itu sama. Nah, kita mencoba desain sedemikian mungkin, sesimpel mungkin dengan nih yang sebelah kanan saya tampilannya. Jadi perbedaannya dari menu tampilan-tampilan sebelumnya itu terlalu banyak, teman-teman. Nah, kita mencoba membuat tampilannya dengan lebih simpel aja. Contohnya di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ini adalah menu tampilan kartu rencana studi. Nah, dari keempat ini, jika saya lihat, masih sama, terlalu banyak tampilan, namun sebenarnya sih sama aja. Nah, jadi kita ingin sama aja kayak tadi sih, merubah agar lebih simpel aja seperti gambar yang di atas. Kartu rencana studi itu kan udah ada pelajarannya. Nah, kartu hasilnya itu misalkan kayak contoh ada nilainya atau berapa SKS-nya atau nilai UTS atau UAS-nya. Nah, di hasilnya juga sama kan tuh dalam keempat ini, namun di beda-beda gitu. Nah, kita mencoba tampilannya agak lebih simpel aja, jadi satu tampilan. Nah, kayak nilai murni ini kan harusnya kan nilai murni ini kan menjadi satu aja dengan
tampilan hasil studi per semester. Nah, jadi kita mencoba agar lebih simpel aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi tidak banyak tampilan gitu. Selanjutnya, nah ini bisa kita lihat ini yang model lama sama yang udah saya desain ulang. Nah, berikut dari aplikasi ini cenderung ke identitas saja gitu. Nah, kita rubah sedikit sesimpel mungkin dengan memasukkan ubah password dan juga ganti nomor HP. Nah, tujuannya ya seperti tadi, agar passwordnya jika suatu saat mahasiswa lupa password atau nomornya hilang, jadi bisa untuk membuat yang lebih baru lagi atau terupdate. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Kurangnya cuman tidak adanya menu lupa password. Nah, selanjutnya, nah ini adalah hasil yang saya teliti apa aja sih kekurangannya dan kelebihannya aplikasi mobile app student UBSI. Nah, berikut yang pertama, masuk dan login menggunakan password yang mudah ditebak. Terus yang kedua, tampilan menu yang terlalu banyak sehingga terjadinya pengulangan pada aplikasi yang tadi saya jelaskan. Tidak adanya menu lupa password dan ubah nomor handphone yang bertujuan untuk jika suatu saat lupa password. Nah, kalau login menggunakan password yang mudah ditebak itu misalnya aplikasi ini itu cenderung loginnya itu masuk passwordnya itu dengan memasukkan tahun, bulan, dan tanggal itu cenderung susah mudah ditebak oleh teman-teman. Jadi kemungkinan besar privasi akan mudah ditebak gitu. Nah, kelebihannya ialah satu, memudahkan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengakses kuliah. Dan yang kedua, mudah digunakan dalam penggunaan app student UBSI. Dan yang ketiga, pastinya up to date. Selanjutnya, kita di bab yang terakhir, bab ke-6, kita membahas tentang kesimpulannya dan saran. Kesimpulannya, mobile application student merupakan akses mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui jadwal, nilai, pengumuman, maupun apapun lah yang berhubungan dengan Universitas BSI yang berbasis Android. Nah, kalau untuk sarannya, dari hasil redesign atau penelitian, sarannya untuk mobile app student UBSI dalam masuk atau menu login itu mudah-mudahan ke depannya bisa diperbarui agar tidak menggunakan password tahun, bulan, dan tanggal. Karena itu cenderung membuat kayak identitas mahasiswanya itu jadi kebocoran gitu atau mudah diketahui oleh mahasiswa lainnya. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan maupun Bapak dosen. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dalam penjelasan maupun penerangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.